Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melindungi hamba-hambanya, yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan kelancaran rezeki kepada hamba-hambanya yang selalu berlindung di mata Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit cerita yang bertema ataupun yang berjudul "Kejarlah akhirat, maka dunia akan mengikuti kita", dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, "Wahai para pemuda, hendaklah kalian mencari akhirat, karena seringkali kita melihat para pencari akhirat mendapatkan dunia, dan kita tidak akan pernah melihat para pencari dunia mendapatkan akhirat bersamanya. Ingatlah sahabat, ingatlah saudara-saudaraku, kejarlah akhirat, maka dunia akan mengikuti kita." Allahumma amin. Ada sebuah cerita dari sopir-sopir angkot saling menyalip satu sama lain untuk berebut mencari penumpang. Tak jauh di depan angkot yang kutumpangi, nampak seorang ibu dan 3 anak berdiri di tepi jalan menunggu angkot. Tak lama kemudian sebuah angkot menghampirinya, namun anehnya setiap angkot yang berhenti. Dan setelah berbicara dengan si ibu, mereka langsung melaju kembali. Dan hal ini terus berulang hingga 3 kali. Hingga akhirnya angkot yang saya tumpangi yang berhenti. Si ibu bertanya, "Dek, lewat rumah sakit umum ya?" Sopir pun menjawab, "Iya bu, silahkan naik." Si ibu tak segera naik, namun ia berkata lagi, "Tapi saya berempat dengan anak-anak saya dan saya tidak punya ongkos." Sambil tersenyum, sopir yang saya tumpangi menjawab, "Tidak apa-apa bu, naik saja." Sepertinya si ibu tampak ragu, entah malu. Sang sopir pun kemudian mengulangi lagi perkataannya, "Ayo bu, naik saja, tidak apa-apa, tidak perlu bayar." Sang ibu pun dan anak-anaknya pun bergegas naik ke dalam mobilnya. Sekarang saya paham, ternyata angkot-angkot tadi kenapa langsung pergi setelah menghampiri ibu ini. Ternyata ia tidak punya ataupun tidak memiliki uang untuk membayar ongkosnya. Dan saya merasa kagum dengan sopir angkot yang saya tumpangi ini. Di saat angkot-angkot lain berlomba mencari penumpang demi mengejar setoran, namun sopir yang satu ini justru rela 4 kursi penumpangnya digratiskan. Setelah 15 menit perjalanan, angkot yang saya tumpangi akhirnya pun sampai di depan rumah sakit umum. Ibu dan anak-anaknya itu pun turun dan mengucapkan terima kasih kepada sang sopir tersebut. Tidak lama kemudian disusul seorang pria yang duduk sebaris dengan saya juga turun, dan ia langsung menyodorkan uang 100.000 kepada sang sopir. Ketika sang sopir hendak memberi kembalian, tiba-tiba pria itu berkata, "Tidak usah dikembalikan sisanya, sekalian saja untuk membayar ongkos ibu dan anak-anaknya yang tadi." Sang sopir pun menjawab, "Ibu dan anak-anaknya tadi ongkosnya hanya habis 20.000 pak, ini masih ada 50.000. Bapak itu berkata, "Tidak mengapa, sisanya untuk kamu. Teruslah jadi orang yang baik ya dek. Jangan pernah bosan membantu orang lain." Bapak umur 50 tahunan itu pun kemudian berlalu pergi. Sopir pun tercengang, seolah mendapatkan ganti berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Ia pun tak kuasa menolaknya. Ada sebuah hikmah dari kisah ini yang patut kita tiru dan dijadikan motivasi. Sebagaimana hal tersebut, Hasan Al-Basri rahimahullah, salah satu ulama dari kalangan tabi'in, berkata, "Ya ma'asyara syabab, alaikum bil akhirati wa talubuha, wa kashirum ra'ayna man dolabal akhirata wa adrakaha ma'ad dunya. وما رأينا عادا طلب الدنيا وأدرك الآخرة مع الدنيا
Wahai para pemuda, hendaklah kalian mencari akhirat, karena seringkali kita melihat para pencari akhirat mendapatkan dunia, dan kita tidak pernah melihat para pencari dunia mendapatkan akhirat bersamanya. Asy'adul Kabir, karya Al-Baihaqi nomor 12. Demikianlah pula perumpamaan antara orang-orang yang mengejar akhirat dan dunia. Saat ia menanamkan padi, maka rumput akan ikut tumbuh. Namun saat ia menanamkan rumput, padi tidak akan pernah tumbuh satupun. Ketika kita meminta gelas, maka hanya akan mendapatkan sebuah gelas. Namun ketika kita meminta air, maka akan mendapatkan gelas dan air. Maka jangan pernah berhenti berbuat baik, saudara-saudaraku, karena pada saat kita berbuat baik pada orang lainnya, sejatinya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Allah tidak tidur, Allah selalu melihat kita dimanapun kita berada, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti berkali lipat kebaikan itu. Maka luruskanlah terus niat kebaikanmu dan untuk akhirat, maka dengan sendirinya dunia akan mengikutimu. Ingatlah, kejarlah akhirat, dunia akan mengikutimu. Ingatlah, kejarlah dunia, kejarlah akhirat, maka dunia akan mengikutimu. Akhir kata dari saya, semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian. Wa khairan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.